Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market ini ya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Setelah pergerakan di hari Selasa kemarin ya, terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan di mana mendekati area trendline yang sudah kita gambarkan, dan tentunya dorongan buyer sangat kuat ini pasca rilisnya ya inflation rate Amerika yang dimana turun dari prediksinya 7,3% menjadi 7,1% dan direspon oleh pasar di mana indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan dan tentunya berdampak kepada Euro USD dan GBP USD terjadi kenaikan yang sangat agresif sekali. Dan tentunya momentum di hari Selasa kemarin terjadi breakout di area high weekly dan area support, yaitu di harga atau di level 1.06164. Dan apakah hari ini akan berlanjut naik ya, pasca nanti malam tentunya akan ada rilis suku bunga ya di Amerika tanggal 15 Desember dini hari pukul 2 dini hari ya. Nanti kita lihat tentunya kalau kita perhatikan area supply yang sebelumnya adalah area ini saat ini sudah terbreakout, oke. Dan kemudian ada area supply berikutnya yaitu di kisaran resisten 1.07761 dan saya melihat di sini ada area order block yang perlu saya tandain adalah area ini. Ini juga ada potensi perlu kita waspadai ya. Apakah nantinya area order block yang ada di area supply ini akan memberikan dampak atau informasi di mana pergerakan Euro USD akan terjadi penolakan. Tapi kalau kita lihat dari kondisi data yang ada ya, di mana Powell sendiri ada rencana menurunkan tingkat suku bunga dari 75 basis point menjadi 50 basis point, di mana pidato terakhir dari The Fed mengatakan lebih dovish dalam mengambil keputusan untuk suku bunga saat ini. Ya, diprediksikan memang 50 basis point dan akan diturunkan secara bertahap. Maka nanti kita lihat setelah 50 basis point ini apakah nanti pidatonya akan lebih dovish lagi, memberikan informasi kuat untuk menurunkan suku bunga berkelanjutan, atau posisinya tetap akan menurunkan hanya sebatas 50 basis point. Dan tentunya kalau itu terjadi, gambaran saya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Maka kemungkinan besar Euro USD akan terjadi kenaikan. Tetapi secara teknikal saya melihat di sini ada pembentukan racing wedge ya, ada racing wedge di mana berpotensi sampai dengan saat ini yang menjadi tantangan titik ujinya adalah area trendline yang warna kuning ini. Ya, kalau kita tarik racing wedge-nya seperti ini. Oke, kita tarik dari posisi yang ini ya. Nah, seperti ini kecenderungan pembentukan racing wedge-nya seperti ini. Ya, ini yang dari titik atas, oke. Kurang lebihnya seperti ini ya. Terus kemudian sebentar yang bawah seperti ini. Jadi ada dorongan yang ke bawah semakin naik, yang atas semakin menurun. Nah, posisinya seperti ini ya, strukturnya. Dan kalau menurut saya, kalau dari pergerakannya seperti ini, perhatikan ya, ini kemarin juga sudah saya gambarkan ya. Nah, dan ini sudah terjadi breakout area high weekly, maka menurut saya, gambaran saya, ini akan terjadi kelanjutan kenaikan. Tapi keinginan saya sebenarnya minimal ada koreksi dulu gitu ya, koreksi dulu seperti ini, baru dia bisa bergerak naik lebih tinggi. Nah, gambaran saya seperti ini ya. Tapi nanti kita lihat dulu dampak yang terjadi untuk hari Rabu ini, apakah betul-betul memberikan informasi koreksi dulu sebelum naik, atau dia akan langsung bergerak naik ketika nanti mendekati rilis suku bunga di Amerika. Ya, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk Euro USD. Nah, di time frame 4 jam saya melihat potensi di mana pergerakan Euro USD saat ini membentuk sebuah area base, dan artinya masih dalam kondisi buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya kalau kita melihat dengan posisinya seperti ini, perlu kita tandain ya batas atas dan batas bawah untuk kita bisa menentukan
apakah titik daripada area saat ini ya, titik antara dia akan break dengan posisi support terendahnya atau akan break dari posisi resisten terdekat daripada harga running. Adapun nanti kalau penurunan, minimal akan menguji kuat wilayah high weekly ya. Jadi istilahnya pergerakan ini kan bullish ya. Pergerakannya bullish ya, rally, dan ini membentuk sebuah area base. Apakah dia koreksi dulu habis itu dia rally, atau dia rally base kemudian rally. Nah, ini yang perlu kita lihat sampai dengan saat ini. Cuman di time frame 4 jam saya melihatnya saat ini masih membentuk sebuah area base ya di posisi ini, dan perlu kita pantau adalah wilayah ini ya. Tetap yang menjadi wilayah pantau adalah area high weekly dan area support ya. Di sini ada area support yang perlu kita pantau saat ini. Oke. Itu dulu yang pertama. Sekarang kita coba turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam, untuk melihat seberapa besar area sideways saat ini. Dan ini saya akan tandain dulu ya, gambaran terdekatnya adalah ini. Saya tandain dulu, ini area level psikologi terdekat. Oke, di sini ini menjadi level psikologi terdekat. Dan yang kedua adalah level psikologinya yang ini. Oke, ini level psikologi terdekatnya. Maka ini menjadikan titik wilayah pantau untuk kita ya, yaitu mendekati area support dan area level psikologi yang low di hari kemarin, sempat membentuk sebuah swing low di hari kemarin. Nah, ini yang menjadi tanda untuk kita bisa ini ya, tandain dulu di sini wilayah pantau. Oke, yang kedua adalah yang di area ini ya. Nah, level psikologi yang ini. Sebelum dia, kalau ini breakout, saya pastikan harga akan bergerak naik lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan tren besarnya kecenderungannya ada naik ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang ambil posisi sell. Lebih baik kalau teman-teman mau ambil posisi adalah buy, itu di kisaran antara area high weekly dan level psikologi ini. Ya, itu yang menjadi titik pantau. Jadi saya memiliki gambaran ini kalau dari time frame besarnya gelombangnya seperti ini ya. Harapan saya dia bisa koreksi dulu. Tapi kalau nantinya sampai dengan posisi saat ini bergerak hanya break di atas level psikologi, ini juga pasti akan terjadi kenaikan. Targetnya yaitu 1.07761. Oke. Maka saya akan tunjukkan dulu seperti apa skenarionya. Yang pertama, selama masih bergerak terbatas seperti ini, saya tetap akan menunggu sampai dengan mana dulu yang akan di breakout, dan tetap saya akan fokus dengan target buy. Oke. Ini untuk saat ini seperti ini ya, karena saya melihatnya indeks dolar juga dalam kondisi penurunan yang cukup signifikan. Oke. Nah, ini dulu seperti ini ya. Dan saya akan tunggu juga wilayah pantau yang ini, yang di area high weekly ini ya. Kalau nantinya pergerakan ini breakout di atas daripada wilayah pantau terdekat adalah level psikologinya, impulsif bullish di atas ini, saya pastikan harga akan bergerak naik. Oke. Akan menuju kenaikannya ya sampai dengan area tertinggi ya 1.07761. Oke, ini gambarannya ya. Jadi ada informasi dua, kalau dia breakout impulsif bullish maka dia akan naik. Kalau dia breakoutnya level psikologi bawah impulsif bearish, maka menjadi tantangan titik ujinya adalah area support di sini. Ini menjadikan titik pantau berikutnya untuk kita bisa buy. Oke. Jadi ini kesimpulannya daripada Euro USD ya. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Tentunya kita lihat dulu di time frame daily. Nah, di time frame daily saya juga melihat potensi. Sebentar, ini saya pindah dulu sebentar. Ini juga supaya nggak mengganggu kita analisa ya. Nah, kalau di GBP USD ini juga hal yang sama. Ini membentuk sebuah channel di mana dia bergerak di atas trendline 50% ya, daripada trendline atas dan trendline bawah. Dan tentunya hal yang sama terjadi kenaikan yang cukup signifikan di hari kemarin ya, hari Selasa, dan sudah break area high weekly dan resisten terdekatnya. Dan tentunya di sini ada area order block ya yang sudah kita gambarkan, dan saya memiliki target weekly-nya bisa mencapai area sini. Karena di sini saya melihat ada area supply. Apakah ini nanti bisa menjadikan penolakan pada seller yang mendorong dia akan koreksi? Tapi secara tren besar dia masih bergerak naik, dan tentunya dari swing terakhir di sini menurut gambaran saya seperti ini ya. Ini posisinya terakhirnya adalah seperti ini, dia naik ya. Oke, kemudian dia membentuk swing seperti ini ya. Higher low, higher high, kemudian higher low, dan ini
membutuhkan satu potensi lagi ya, karena dia membentuk sebuah ekor yang mendorong volumenya kurang kuat. Maka menurut saya hari ini akan menutup daripada ekor ini dan menunjukkan potensi kenaikannya yang lebih kuat. Ya, setelah ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan atau dia akan break daripada trendline ini menuju wilayah tertinggi 1.2669. Ini juga bisa terjadi. Jadi kesimpulannya kita akan menunggu ya, pastinya apakah betul-betul bisa bergerak naik lebih tinggi ya, seperti itu, atau hanya sebatas menyentuh area trendline atau mendekati area order block di time frame DA1 baru dia akan koreksi. Tentunya dorongan daripada news CPI kemarin mendorong pergerakan GBP USD bergerak naik dan ditutup di candle impulsif bullish dan close di atas high weekly dan close di atas resisten. Ini memberikan dampak bahwasanya kenaikannya cukup signifikan. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, nah ini yang kita gambarkan di hari kemarin ya. Ada pembentukan symmetrical triangle di mana trendline atas di breakout oleh impulsif bullish menunjukkan potensi pergerakan berlanjut, dan posisi saat ini memang membentuk sebuah area base, artinya ada rally base, besar kemungkinan akan terjadi rally kelanjutan sesuai yang saya gambarkan tadi yang di sini nih. Tren besar ya, saya ganti warna putih. Nah, itu tren besarnya masih kecenderungannya adalah naik. Ini yang teman-teman wajib perhatikan ya. Dan seperti apa kondisinya saat ini? Sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam dulu pasca terbentuknya candle impulsif yang terjadi. Nah, ini time frame 1 jam ya. Anda bisa lihat kemarin saya pastikan kalau ini impulsif bullish maka dia bergerak naik. Tapi setelah kenaikannya memang ada dorongan daripada seller ketika mendekati area order block di time frame D1 ya, yang menjadikan titik tertingginya 1.24438. Setelah itu terjadi penurunan ya di sini dan tertahan di area high weekly. Ini juga bisa dikatakan retest ya. Ini bisa dikatakan retest. Oke. Cuman apakah ini betul-betul akan terjadi kenaikan? Tentunya kalau menurut gambaran saya ya, ini harusnya memang sudah terjadi posisi kenaikan berlanjut setelah terjadinya breakout ya, area high weekly sampai dengan area resisten. Maka menurut gambaran saya untuk pergerakan hari ini ya kuat, dia akan mencoba menguji lagi wilayah resisten terdekatnya. Jadi akan menjadikan penerusan kenaikan dan bergerak menuju area trendline. Oke, yang lebih pastinya ya akan menguji area 61,8% yaitu 1.24529 dan menuju area trendline di kisaran nih. Oke, sebentar saya tarik dulu ya, menggunakan Fibonacci expansion aja untuk mengetahui seberapa besar kenaikannya. Sebentar, kita tarik titik A titik B. Oke, nah minimal sampai sini ya, minimal sampai sini yaitu di 1.25383 ya targetnya ya. Kalau ini di breakout maka dia bergerak sampai dengan area resisten weekly ya, yaitu ini juga di 1.618 di 1.26669 bisa sampai wilayah ini. Oke, ini ya, nextnya bisa sampai seperti itu. Tapi target pertama adalah di sini dulu, yaitu di 1.25383. Ini kondisinya ya, kalau terjadi breakout kuat area 618. Dan tentunya saya melihatnya juga sebelum dia naik, dia meninggalkan ada area supply ya di sini. Ya, ada area demand di mana ada order block juga di time frame 1 jam. Kalau terjadi turun, minimal teman-teman bisa waspadai area ini untuk dijadikan titik entry ya. Ini ya, menjadikan titik pantau. Menurut saya layak area ini ada area order block yang bisa kita jadikan acuan juga nantinya. Maka ada dua informasi ya, tapi tetap fokusnya buy ya. Fokusnya adalah buy. Oke, fokusnya adalah buy. Jadi kecenderungannya akan seperti ini. Kalau ini breakoutnya adalah area high weekly ya, ini atau 1.234 ini, maka kecenderungannya akan ke area order block, baru dia akan bergerak naik. Oke, gambarannya seperti itu. Jadi ada dua informasi ya, seperti ini kondisinya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita mulai di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen ya, ini gambaran dari saya kemarin ya. USD Jepang Yen Anda bisa lihat ya posisinya. Ternyata kita lihat dorongan seller terjadi
Ini juga hal yang sama, ketika CPI jelek, indeks dolar melemah, dan dampak dari USD Jepang ini terjadi penurunan. Dan ada pembentukan bearish engulfing yang sangat kuat, di mana area high weekly gagal di breakout, dan ini membentuk pola ABC ya. Cuman ternyata tidak sampai dengan area order block di wave ke C, tapi sudah memberikan informasi dorongan seller. Dan saya melihat di sini ada potensi membentuk sebuah area double top ya. Ini, tapi nanti kita lihat. Tentunya secara struktur ini sudah benar ya, terjadinya dorongan seller, dan saya akan melanjutkan lagi di time frame yang lebih kecil untuk melihat secara detail ya struktur yang terjadi. Dan ini seperti ini ya. Ini sudah pattern ya, karena sudah break area ini menjadikan titik lower high ya. Ini menjadikan titik lower high, dan saat ini mencari titik berikutnya adalah lower low. Besar kemungkinan menurut saya, meskipun saat ini membentuk sebuah area base ya, menurut saya akan membentuk sebuah drop base drop ya. Ini dulu, karena saya melihat di sini ada double top. Double top pun itu kalau kita targetkan area bawahnya sampai berapa ya, kita bisa tarik dari posisi ini sampai dengan neckline. Oke, dan saya menemukan target berikutnya adalah minimal ya, ini minimal adalah mengejar area nih ya, support yaitu 1.33619 sampai dengan 382.133 ini. 382 adalah 133.091. Ini targetnya ya. Menjadikan target di area situ untuk hari ini. Oke, saya tandain dulu, ini adalah targetnya. Targetnya minimal sampai sini ya. Oke, target sampai situ. Ya, targetnya sampai sini. Perhatikan ya, ini di time frame 4 jam ya. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jamnya untuk melihat lebih detail daripada pergerakannya. Oke. Jadi untuk memastikan betul-betul dia akan drop kembali ketika break area support terdekat daripada harga running saat ini adalah wilayah ini. Ini support terdekatnya. Ya, ini juga menjadikan area pantau. Kalau nanti break impulsive bearish, maka area ini bisa dijadikan acuan untuk pengambilan posisi sell ketika sudah breakout di bawah area ini. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Jadi wilayah pantau. Nah, seperti itu ya kondisinya ya. Jadi skenario saya akan gambarkan seperti ini. Saya lebih melihatnya potensi USD Jepang Yen terjadi penurunan. Jadi ini akan seperti ini pergerakannya, akan menguji kuat ke area ini dan terjadi dorongan seller seperti ini dan berlanjut sampai dengan wilayah supportnya ya. Nah, menguji wilayah tersebut. Ini untuk USD Jepang Yen ya, gambarannya menurut saya seperti ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD saat ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.